Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholeta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudaraku yang telah memberikan sholawatnya menurut kemampuannya masing-masing kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong, biasanya begitu, dan diunggah ulang, jangan ya. Oke, kita akan melanjutkan kajian kita dan insya Allah satu kali lagi live sudah bisa kita selesaikan ya, request dari saudara kita, dan kita akan kembali melanjutkan yang sudah kita diskusikan awal lalu, yaitu tentang polemik prolog Injil Yohanes ya, prolog Injil Yohanes ya. Jadi malam ini satu kali pertemuan lagi, satu kali live lagi, insya Allah bisa kita tuntaskan. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan sedikit menukil di seri yang lalu supaya bisa nyambung gitu ya. Aku nukil ke sini dulu ya. Ini sebetulnya tetap dalam satu rangkaian, cuman sama Gra itu ini dibikin nomor seri tersendiri, tapi nggak apa-apa karena tetap dalam satu playlist ya. Aku terpaksa merubah judul utamanya karena di Parousia Yesus Bukan Berita Bohong ini kita murni mengkajinya dari perspektif kekristenan atau kristologi ya. Kalau di awalnya kan dari perspektif Al-Qur'annya, tapi di sini dari Injilnya ya. Maka ini nggak salah ada 4 seri ini ya, karena 2 jam 4 seri. Parousia Yesus Bukan Berita Bohong ya, sudah kita bahas dalam 4 seri penuh. Itu masih dalam satu rangkaian walaupun judulnya beda, dan serinya juga ini ditulis seri 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Tapi jangan khawatir karena dia tetap dibikin dari satu playlist gitu. Oke. Parousia itu seperti yang aku jelaskan ya, yaitu kedatangan ya. Maksudnya kedatangan Yesus ya, baginda Yesus, kedatangan Kanjeng Nabi Isa yang kedua kali. Ya. Dan itu bukan berita bohong ya, meskipun tidak datang gitu ya, meskipun nggak datang. Makanya aku mengambil dari sisi kristologinya ya, dan aku sudah disclaimer kemarin ya, tetap menghormati akidahnya saudara Kristen kita, karena memang ini menjadi akidah fundamental tentang kedatangan kedua baginda Yesus ini ya. Dan aku sudah tunjukkan semua ini fokus dakwahku ke saudara-saudaraku Islam supaya kalian tahu dalam sisi kristologi aja itu bermasalah ya. Terus kalian mau memegang itu menjadi satu keimanan. Orang itu iman saudara kita Kristen, kok kamu ikut-ikut ngimani ya. Kita ini tugasnya hanya menghormati saja, bukan mengimani gitu loh.
Apapun kata kiaimu, apapun kata ustadzmu ya, yang suka dongeng-dongeng itu faktanya kalau kita lihat dari sisi kristologi aja bermasalah. Kan sudah 4 seri aku sampaikan. Tapi walaupun demikian itu tetap aja bukan berita bohong karena aku lihat mens reanya. Mens rea itu ina a'malu biniat meskipun itu tidak faktual ya. Begini, kemarin aku kasih contoh apa? Misalkan kita ke rumah teman atau saudara kita yang sudah sakit, mesti kita ngomong, "Oh enggak. Ini enggak apa-apa ini sakitnya ini. Kemarin ada yang lebih dari ini sakitnya insya Allah 3 hari sembuh gitu. Ini enggak apa-apa nih sembuh." Nah, tapi apakah itu pasti sembuh? Ya maybe sembuh, maybe enggak. Kalau misalkan lah nggak sembuh, apakah itu terus menjadi berita bohong? Enggak. Karena niatnya dia itu memberikan semangat supaya tidak ambruk dari saudaranya, dari rekannya yang sakit gitu. Dan adabnya begitu. Sopan santunnya begitu. Etikanya begitu. Nggak mungkin kita melihat besuk saudara, teman, sahabat, mitra bisnis atau siapalah yang sakit lalu kita ngomong, "Waduh sakitmu kok seperti ini ya, bahaya sekali ya. Kemarin tetangga gue sakit seperti ini, gak sampai 3 hari mati." Meskipun benar tetanggamu mati sakit seperti yang sahabatmu kamu musuh, cuman kamu gak elok kalau bilang begitu. Etikanya gak kena gitu loh. Maka kamu akan mengatakan ya, "Wah gak apa-apa ini ya, insya Allah ini 3 hari lagi sembuh. Kemarin lebih berat dari ini sembuh." Ya. Tapi ketika tidak sembuh, qadarullah ternyata tidak sembuh dan membawa dia kepada ajal. Apakah kita bohong? Lihat mensreanya. Mensreanya kita yang besuk itu bukan membohongi, tapi membangkitkan semangat. Gitu loh. Begitu juga tentang prausia ini itu tidak faktual, nggak akan terjadi. Sudah berapa abad, 20 abad lebih nggak turun-turun, nggak akan terjadi. Tapi apakah itu kebohongan? Enggak, karena mens reanya untuk membangkitkan para murid yang ditinggal baginda Yesus supaya nggak ambrol semangatnya, supaya tetap eksis, maka dibikinlah cerita seperti ini. Walaupun itu tidak faktual, sudah kita buktikan. Kita membahas tentang golpus. Golpusnya kan bergeser berapa kali. Paulus mengatakan bahwa sudah dekat. Apakah bisa dikatakan dekat sampai 20 abad sekarang? Sekarang ini apa? 20 apa 21 ini? Udah berapa tahun itu ya? Kalau pakai abad itu sudah 20 abad, enggak tahu gue 20 apa 21. Enggak turun-turun juga. Padahal kata Paulus sudah dekat. Apakah bisa dikatakan dekat yang sudah 20-an abad itu? Kan enggak bisa. Tapi bukan Paulus berbohong, dia ingin membangkitkan semangat. Dikatakanlah prausia. Enggak, nanti datang lagi. Begitu juga itu Yakobus ya. Yakobus yang mengatakan sudah dekat ya, dan mengambil sebuah peristiwa bagaimana para petani-petani di Palestina itu harus bersabar karena lahan taninya tak ada hujan itu ya, menunggu air hujan supaya bisa membasahi tanamannya ya, sampai seperti itunya, sampai menukil kisah Bapak Nabi Ayub ya, Nabi Ayub juga dinukilnya itu untuk mengajak bersabarlah. Itu sebuah penghiburan ya, pembangkitan semangat yang dilakukan oleh Yakobus. Yakobus ngomong sudah dekat, dan terbukti sampai sekarang udah 20 abad lebih kok belum datang. Kan nggak bisa dikatakan dekat. Tapi apakah Yakobus bohong? Enggak, dia membangkitkan semangat para murid saat itu, jemaat saat itu. Kemudian 20 tahun kemudian Paulus ya juga bilang begitu. Nanti kita akan, kata orang Jawa, menangi. Indonesianya apa tuh menangi itu tuh? Jadi sebelum mereka wafat, Paulus dan kocok-kocoknya itu Kanjeng Nabi Isa sudah turun gitu loh. Itu kalau bahasa Jawanya menangi gitu loh.
menyaksikan, ya nggak pas sih ya, tapi ya nggak ada kata lain yang pas. Memang sebuah bahasa diterjemahkan ke bahasa lain itu nggak bisa 100% pas, itu nggak bisa. Paling mendekati itu menyaksikan. Nanti kita menyaksikan kedatangan baginda Yesus yang kedua, Parousia. Nyatanya sampai mereka wafat. Paulus kan wafat. Jemaat yang dikasih janji juga wafat. Ternyata belum turun juga. Tapi apakah Paulus bohong? Enggak, karena lihat mens reanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman TikTok, tap-tapnya terus ya supaya nggak dirungkat. Oke, 2 gol push ya. Gol push Paulus meleset. Diawali Yakobus. Gol push tahu ya, gol push ya, sudah aku jelaskan kemarin. Gol push pertama tentang Parousia, tentang kedatangan baginda Yesus yang kedua, Kanjeng Nabi Isa yang kedua. Gagal ya. Yakobus gagal gol pushnya. Ini gol push pertama. Gol push kedua Paulus. Ya, gagal juga. Nggak datang juga. Maka dibikin lagi gol push oleh Origen. Ya, dia bilang, "Oh, makna teks itu banyak. Nah, ini maknanya spiritual." Itu gol pushnya. Kemudian Eusebius bikin lagi gol push, ya. Bikin lagi gol push. Kehancuran Yerusalem itu merupakan pemenuhan dari nubuatan tentang Kanjeng Nabi Isa mau turun lagi. Iya. Enggak juga sukses. Dibikin gol push yang keberapa ini? Keempat ya. 1, 2, kelima. Yakobus, Paulus, Origen, Eusebius, Agustinus. Ya. Dia bilang apa? Oh, itu sudah terrealisasi dalam gereja. Kerajaan Allah itu dalam gereja. Jadi nggak usah nunggu nanti Yesus datang terus mendirikan kerajaan Allah lagi gitu, enggak. Dalam gereja. Kalian tahu sampai begitu banyaknya gol push yang dibikin ya. Paulus, ya, diawali Yakobus, Paulus, Origen, Eusebius, Agustinus. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gol push yang dibikin untuk mengatasi Parousia ini sampai sekarang nggak datang juga. Jadi teman-teman Islam tuh otaknya dibuka gitu loh, kalau dikasih tahu itu ngerti gitu loh. Tugas kita itu hanya menghormati akidah saudara kita. Selesai, jangan kamu ikut-ikutan beriman. Kalau dikasih tahu tambah yang ngasih tahu kau bilang sesat. Dari perspektif kekristenan aja sudah bermasalah seperti ini. Itu loh. Tidak terpenuhi gitu loh. Dan tidak terpenuhi. Itu cerita yang dibangun untuk membangkitkan semangat gitu loh. Oh, nanti datang lagi dia gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada ceritanya orang hidup di langit, itu nggak ada ceritanya gitu loh ya. Jadi nanti ada yang ngomong, terus bagaimana Isra Mi'raj itu? Nanti sudah bisa kau lihat fikanya ada 12 seri nggak salah. Tapi nanti aku jelaskan lagi kalau mau jelas tentang Isra Mi'raj. Jadi nggak ada, beragamalah dengan rasionalitasmu gitu loh. Jangan dengan dongeng-dongeng yang nggak jelas. Ya. Jadi sudah jelas ya, itu Parousianya ya. Parousia itu kedatangan yang kedua ya. Sampai ada 5 gol push dan tidak datang sampai sekarang juga nggak datang. Oke. Ini aku hapus ya. Ini ada 4 seri, kamu bisa pelajari di sana ya. Nanti kalau kurang jelas bisa tanya ya. Oke. Aku hapus dulu ya. Jadi sudah tahu ya Parousia itu apa? Kalau ada Parousia, Parousia itu kedatangan yang kedua. Siapa? Baginda Yesus. Maka ini aku balik lagi ke judul awal ya. Ini ya. Ini aku hapus.
surat Az-Zukhruf, Isa ya datang, atau Kanjeng Nabi Isa datang, atau baginda Yesus datang ya. Kalau guru Al-Qur'anku almarhum Gus Panani, dia nggak mau pakai i, karena dia ain ya. Jadi i dikasih apa ya, kasih tanda di atas gitu, Isa gitu, bukan i seperti ini. Dia nggak mau, dia bilang ini ain loh ya. Ain kalau di huruf Latin kan nggak bisa apa. Ya, oke. Sekarang kita kembali ke awal, Isa datang. Kemarin aku sudah jelaskan ya, aku review sejenak sebelum aku lanjutkan. Di surat Maryam ya, 1931 ya. 1931 ya. Quran surat 1931 ya. Begini kalimatnya ya. Dan dia menjadikan aku seorang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku ya salat ya dan zakat. Kapan itu? Selama aku hidup ya. Salat nggak ada masalah, bisa sendirian. Zakat ini ada yang wajib ya, ada yang memberi atau membayar, ada yang hak menerima. Kemarin pertanyaannya, kalau Kanjeng Nabi Isa hidup di langit sana, nggak tahu gue langit berapa, lu mau bilang langit berapa. Sholat selama masih hidup diperintahkan, zakat selama masih hidup diperintahkan. Sholat oke lah dia bisa sendirian, tidak pernah jamaah. Mau dengan siapa jamaah? Ya bisa sholat sendirian. Kalau zakat bisa nggak sendirian? Dan kalian bilang kan Kanjeng Nabi Isa masih hidup, bisa bayar zakat ya. Kanjeng Nabi Isa posisinya wajib bayar. Wajib itu lawannya hak. Hak menerima apa yang dibayarkan. Siapa yang akan menerima zakatnya Kanjeng Nabi Isa kalau di langit? Ngerti? Jadi otak itu dipakai kalau belajar Al-Qur'an itu. Ya, aku kasih tahu lagi ya, di sini ngaji ya, kajian menganalisis secara kritis, nggak ada basa-basi, nggak ada hohya. Ini bukan channel hohya, ini channel studi. Jadi kalau yang nggak cocok silahkan skip, cari channel lain, jangan di sini. Ya, silahkan cari. Kan channel itu banyak, pilih sesuai seleramu. Di sini bukan yang bombastis, hohohihe yang mau dapat banyak-banyakan viewer, enggak. Di sini mau studi. Kalau mau studi masuk channel ini. Kalau mau hohohihe cari channel lain, skip aja. Ya. Jadi otak itu dipakai kalau studi. 1931 ya, Kanjeng Nabi Isa itu selama hidup dia bilang diperintahkan untuk sholat dan bayar zakat. Sholat bisa sendirian di langit sana, oke lah. Terus bayar zakat, bayar sama siapa di langit sana? Ya. Kemudian yang ke 3144 ini tentang kholat. Kholat ini artinya berlalu. Maksudnya wafat, karena diksi berikutnya itu wafat ya. Wafat ya. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu rasul-rasul ya. Apakah jika dia wafat, nah ada diksi wafat, maka berlalu itu maksudnya wafat. Jadi Kanjeng Nabi Isa sama dengan yang lainnya. Kan di sini jamak, Rasul itu jamak ya. Jadi telah berlalu rasul-rasul. Kanjeng Nabi Isa masuk enggak? Ya masuk. Apa yang berlalu itu? Wafat. Jadi sudah wafat. Oke. Ya.
Itu sudah aku jelaskan. Malam ini kita akan mengkaji Quran surat Al-A'raf ya. Ini sudah ya. Kalau yang belum jelas ya direview anunya, ikannya, video kajiannya direview. Malam ini kita akan mengkaji surat Al-A'raf 187, An-Najiat 4244, Al-Ahzab 63 ya. 3 ayat ini insya Allah bisa kelar ya. Nanti kalau ada waktu kita tambahkan dengan An-Nisa ya, dengan surat An-Nisa. Oke, sebelum kesini aku mau bacakan kolom komentar dari saudara Kristen kita. Bagus komentarnya ya, terima kasih ya. Ini ada di Prausia, cuman nggak tahu tuh kalau mau lihat ini di seri keberapa tuh ya. Coba, waduh, tolong lihatkan komentarnya tuh di seri berapa. Kan kamu yang nulis seri. Gue minum dulu. Seri 4 ya, seri yang terakhir dari Prausia berarti. Dan ini ada komentar bagus dari saudara Kristen kita ya. Jadi kalau dia penuh attitude, dewasa gitu, komunikasinya ya, komunikasi publiknya itu dewasa, tidak ad hominem, pasti aku beri apresiasi dan aku suka justru. Tapi kalau yang tidak beradab, ad hominem, yang tidak berkualitas, kacangan kata kami orang Jawa, ya mohon maaf aja lah, bukan level gue yang begituan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Prausia seri yang keempat ya, komentarnya begini. Waduh sebentar. Ini. Dari, sorry kalau salah ya. Ini Mbak atau Emas ya? Aurelin Temi. Arulin Temi 1426. Jadi teman-teman bisa lihat di kolom komentar Prausia seri yang keempat dari saudara Kristen kita ya. Arulin Temi 1426 ya. Oke, sebelum aku bacakan untuk saudaraku atau saudariku, nggak jelas ini ya, mohon dipersori ya, apalah cewek atau cowok. Aku ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan pertanyaannya cukup bagus dan cukup akademis ya, cukup santun ya, tidak ada ad hominem dan memang bertanya atau menyanggah atau menyampaikan pendapat ya apapun adanya, tapi aku sangat respect dan terima kasih dan aku sangat mengharapkan seharusnya memang komentar itu sedemikian rupa ya. Jadi kita ini kan saling asah, saling asih, saling asuh gitu loh ya, asah asih asuh gitu ya. Take and give, memberi dan menerima, sampaikan aja. Ngapain harus ad hominem dan sesuatu yang kan kalau kita beragama tentunya kita tahu yang namanya sopan santun, toto kromo kata orang Jawa. Bahkan YouTube sendiri kan kalau kita memberi komen itu kan ada peringatan supaya berkomen dengan cara yang santun kan begitu. Jadi sebetulnya YouTube juga sudah mengingatkan. Makanya kalau yang di luar dari kesantunan ya sekali lagi sorry aja dah. Gue nggak respect sama yang begituan ya. Tapi kalau yang seperti ini gue harus berikan apresiasi. Pertama terima kasih dan kedua sangat akademis pertanyaannya ya. Begini, ada 2 berita ya, ada 2 berita. Gini aja harus kita bagi ya. Ini berita 1, ini berita 2 gitu lah ya. Atau gampangnya di sini ini Injil gitulah ya. Injil ini Al-Qur'an gitulah. Aku gambarkan apanya petanya supaya kalian paham dengan yang dimaksud oleh saudara kita ya. Ini ada 2 berita. Berita pertama ya, Yesus mati disalib di hadapan banyak orang dan bangkit lalu menampakkan diri
disentuh dan berkomunikasi, dan 40 hari naik ke surga. Ya, ini ke surga dia. Padahal kalau kita lihat teksnya itu bukan paradise tapi Uranon ya. Ya Mas ya, ya Mbak ya. Gue nggak tahu Mas atau Mbak. Coba lihat, jangan yang terjemahan LAI itu bermasalah itu LAI itu. Masuk ke original teksnya, ke yang Yunani ya. Itu paradise atau Uranon ya. Aku kasih bocoran aja, itu Uranon bukan paradise. Artinya apa? Langit. Langit ya langit, jangan langit terus dipahami seperti surga. Ya, sama-sama di atas. Iya, sama-sama di atas. Sepatu itu di bawah, sandal itu di bawah. Tapi kan sepatu bukan sandal dan sandal bukan sepatu. Walaupun tempatnya sama-sama di bawah. Analisisnya begitu seharusnya. Jangan karena sama-sama di atas terus padahal original teks ya, kalaupun itu original ya Yunani Koine atau Gerikanya bilangnya itu Uranon, lalu diterjemahkan paradise, diterjemahkan surga. Ini kan sudah penipuan, ini kejahatan akademik ini. Seharusnya LA itu diperingatkan. Gitu loh. Diperingatkan dengan baik-baik. Ya. Nggak bisa. Jadi umat itu mau dibodohi, digiring, itu yang namanya tahrib kalau dalam bahasa pondokan. Bukan tasrif ya. Kalau tasrif itu pemecahan kata, tapi kalau tahrib itu perubahan, pengerusakan kata supaya teks itu seperti apa yang dia mau gitu loh. Jadi itu eisegese, tidak exegese gitu ya. Ya Mbak atau Mas Auren ya, bukan ke surga ya. Tapi ini sekedar tahu aja lah ya. Sementara aku ikuti aja apa maumu ya. 40 hari naik ke surga disaksikan lebih dari 400 orang. Dan kematian Yesus ditulis para sejarawan dari berbagai lintas iman. Oke, itu kata yang pertama ya. Disalib ya. Disalib ya. Di hadapan banyak orang bangkit lalu menampakkan diri, disentuh dan berkomunikasi ya. 40 hari naik ke langit. Bukan ke surga ya. 40 hari ya naik ke, aku ikuti aja kamu ya, surga gitu ya. Surga padahal langit ya. Disaksikan orang banyak, lebih dari 400 orang ya, menyaksikan. Sejarawan ya. Pelapius ini biasanya yang paling top nih Pelapius ya, sejarah bangsa Yahudi Pelapius, Josephus Pelapius ya. Oke. Yang kedua ya, di sini Yesus di satu Yesus, di yang kedua Isa ya. Tapi dia terus Yesus ya, sudah lah ya. Yang kedua Al-Qur'an Yesus ya, kemudian dikenal Isa di tempat lain. Ya. Mekah Madinah itu kan sekarang yang kita kenal sebagai Saudi Arabia sangat jauh dari Palestina sana. Ya. Sangat jauh itu, ya. Yesus yang kemudian dikenal Isa di tempat lain yang jauh dari kota tempat Yesus atau Kanjeng Nabi lahir ya. Besar dan mengajar, ya. Dikabarkan tidak disalib, ya. Tidak disalib, tetapi langsung diangkat ke surga. Nggak ada Mas diangkat ke surga, teksnya nggak ada bilang begitu. Jangan mau dibodoh-bodohi orang Islam yang korban terjemahan. Dia sendiri orang Islam nggak mau belajar original teks, yaitu Lisanul Arabiyyun. Dia korban terjemahan, akhirnya dia bilang diangkat ke surga, dan kamu ikut-ikutan jadi korban juga kamu. Gobloknya jadinya terwariskan. Nah, semoga dengan ngaji di sini di channelnya seperti otakmu itu jangan mau lagi digoblok-goblokin. Caranya gimana? Ya belajar, studi gitu ya. Nggak ada ceritanya diangkat ke surga, nggak ada. Sampai mampus kamu cari Al-Qur'an nggak bilang gitu. Ya, tapi oke lah, demi sebuah kelancaran diskusi aku ikuti dulu ya. Aturan anunya, runutan ceritanya ya. Oke.
Yesus yang kemudian dikenal Isa di tempat lain ya, jauh dari kota tempat Isa lahir, besar dan mengajar, dikabarkan tidak mati disalib, yes. Ya, kalau tidak mati disalib, yes itu. Nanti bisa lihat, jangan tunggu Isa turun lagi ada 11 seri. Subandi Sukoco, jangan tunggu Isa turun lagi 12. Kamu bisa pelajari lengkap, aku jelaskan di sana. Ya. Jadi tidak disalib dia, ya. Tidak disalib, tetapi langsung diangkat ke surga. Oke lah, tanda kutip ya, karena nggak ada itu nggak ada ceritanya kamu dibawa, mau aja kamu. Makanya sebagai orang Islam, apa yang dikatakan temanmu yang Kristen tentang kekristenan itu juga belum tentu benar. Kamu harus belajar sendiri langsung masuk ke dalam kekristenan. Sebaliknya juga, kamu orang Kristen, apa yang dikatakan saudara Islammu tentang keislaman belum tentu benar. Seperti ini belum tentu benar. Kamu dapat dari temanmu Islam mungkin diangkat ke surga. Surga dari Hong Kong apa? Mana ayatnya bilang diangkat ke surga? Nggak ada. Jadi aku ingin menetralisir otak-otak kalian semua yang sudah dikotori oleh dogma-dogma bohong itu semua ceritanya. Ya. Jangan ikuti dongeng gitu. Ya, tapi untuk sementara ini oke lah. Setelah ini tapi kamu harus lebih cerdas lagi ya. Ngapain kamu ngaji di sini kalau nggak akhirnya lebih cerdas? Mending keluar aja kamu. Kalau ngaji di sini sungguh-sungguh cerdas. Kalau tetap goblok, keluar sana, nggak usah ngaji sini. Ngapain? Ya. Jadi setelah ngaji di sini jangan lagi mau kamu dibodoh-bodohi. Informasi tentang Islam dari saudaramu yang Islam itu juga belum tentu benar. Informasi yang Kristen dari saudaramu yang Kristen juga belum tentu benar. Supaya tahu gimana? Ya studi sendiri. Gitu loh ya. Jadi ini sebagai orang Islam dia sebagai orang Kristen dibodoh-bodohi temannya yang Islam ini. Dikabarkan ya tidak mati disalib itu benar, tapi kalau langsung ke surga itu nggak ada ceritanya ya. Oke. Langsung diangkat ke surga sedangkan orang yang disalib itu diserupakan ya. Itu juga nggak benar, nggak ada yang diserupakan. Itu saudara Kristenku yang baik ya, saudara atau saudari Aurlin Temi, bisa kau lihat fikanya tidak ada stuntman, ya tidak ada stuntman. Subandi Sukoco tidak ada stuntman penyalipan. Sepertinya begitu karena sudah berapa ribu video kajiannya, fikanya sudah berapa ribu, aku nggak hafal ya. Nanti kalau kamu mau tahu bisa japri aku, ya nanti aku minta bantuan santri Isra untuk mengguiding kamu. Kalau nggak salah ada 2 seri aku bahas, tidak ada stuntman. Jangan mau dibohongi kamu, nggak ada stuntman, mau hadis mau apa kayak. Dan aku ceritakan di sana bagaimana perdebatan sengitku dengan alumni Kairo Al Azhar sana, Great Place Grodit datang ke Malang. Dia suiba aja nggak ngerti, domirnya itu nggak ada. Kok ngomong ada yang disalibkan? Nggak ada yang disalib. Makanya Al-Quran tidak menjelaskan siapa yang disalib, karena memang nggak ada yang disalib. Cuma kan otak-otak goblok ini nggak memperhatikan suiba lahu, bukan suibahu, tapi kalau kota luhu, solabuhu, ada domir hunya. Ini otak-otak goblok semua nggak tahu ngerti, jadi sudah goblok dikasih dongeng mancep wes. Aku di sini dengan resiko penuh yang harus aku terima. Gue tidak gila populer, tapi gue ingin mewariskan kebenaran dalam berteologi. Tidak ada yang disalibkan, dan maka dari itu Al-Quran tidak menjelaskan siapa yang disalibkan. Untuk apa dijelaskan? Orang nggak ada yang disalib kok. Kalau pemahaman umum kan Yesus tidak disalib tapi digantikan orang lain. Nggak ono, stuntman-nya nggak ada. Lu mau suruh siapa untuk gue hadepin? Datangkan ke sini. Mau pakar bahasa Arabiun, pakar Al-Quran, monggo. Mau ustadz, mau kiai, monggo. Ketemukan saya. Kita diskusi baik-baik. Gue bilang nggak ada yang disalib. Itulah sebabnya Al-Quran tidak menjelaskan tentang stuntman-nya siapa, peran penggantinya siapa. Adanya kan di hadis-hadis, dan itu
Kacau semua itu hadisnya, saling tubrukan itu.